Nama saya Muhammad Naufal, saya adalah seorang Deep Learning Engineer di PT 247. Jadi Deep Learning ini kan subset dari Machine Learning ya. Jadi sebenarnya Deep Learning Engineer ini juga subset dari Artificial Intelligence Engineer atau AI Engineer. Nah, Deep Learning sendiri ini adalah melakukan pemrosesan atau melakukan prediksi menggunakan Artificial Neural Network. Nah, jadi Artificial Neural Network ini didesain untuk mengikuti cara kerja otak kita. Nah, contoh operasi yang menggunakan Deep Learning atau contoh pemrosesan menggunakan Deep Learning adalah untuk teks misalkan sentimen analisis. Sentimen analisis ini adalah kita dari sebuah teks kita ingin tahu sentimen dari teks tersebut apakah positif, negatif, atau netral. Untuk gambar contohnya adalah image classification. Jadi di dalam sebuah gambar ada objek yang ingin kita klasifikasi, ini objek apa. Kemudian sama untuk di video kita bisa melakukan objek klasifikasi juga, atau melakukan object detection atau object tracing ya. Jadi di video ini kita ingin mengikuti misalkan ada objek mobil. Nah, mobil ini bergerak, kita ikutin mobilnya. Nah, untuk suara contohnya adalah ASR atau Automatic Speech Recognition. Ini untuk jadi dari video yang ada suaranya, ada dialog orang, maka dialognya akan diubah menjadi teks. Nah, Deep Learning Engineer sendiri ini bertanggung jawab untuk pemodelannya. Jadi membuat model berbasis Artificial Neural Network. Nah, kemudian dia juga harus melakukan training dari model tersebut. Nah, dari saat training ini, Deep Learning Engineer harus menemukan kombinasi hyperparameter yang paling pas, paling optimal agar modelnya bisa belajar dengan baik dan bisa melakukan prediksi dengan baik juga. Nah, terkadang Deep Learning Engineer ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pre-processing ya. Pre-processing dari data tersebut, misalkan datanya harus dibersihkan dulu agar bisa masuk ke neural network kita. Dan juga mungkin bisa bertanggung jawab untuk melakukan deploy dari model tersebut. Artinya model yang sudah kita buat, kita serve, kita deploy agar orang lain bisa menggunakannya. Opportunity dari Deep Learning Engineer sendiri menurut saya terbuka sangat lebar karena sekarang ini sangat digalakan penggunaan Artificial Intelligence di banyak bidang. Jadi semakin banyak AI Engineer atau Deep Learning Engineer yang dibutuhkan. Dulu saya kuliah jurusan Computer Science, dan menurut saya kemampuan diperlukan untuk menjadi seorang Deep Learning Engineer ini adalah kemampuan coding ya, biasa kita sebut ya, kemampuan software engineering, dan juga yang penting adalah kemampuan matematika. Karena untuk memahami cara kerja Artificial Neural Network ini perlu diperlukan kemampuan matematika yang lumayan. Nah, untuk saya akui kemampuan matematika saya nggak terlalu tinggi, tapi saya waktu itu ya dibutuhkan effort yang lebih untuk mempelajari matematika tersebut. Seperti itu. Kalau perbedaan data engineer dan Deep Learning Engineer ini dari apa yang kita lakukan sudah berbeda ya. Data engineer ini dia memproses data yang masih raw, data yang masih kotor lah istilahnya. Jadi data yang kotor ini dibersihkan oleh data engineer sehingga data yang sudah bersih atau clean data ini bisa kita gunakan. Walaupun nanti sebelum data tersebut kita masukkan ke neural network, kita kadang-kadang masih bisa melakukan proses pre-processing. Misalkan kita ingin membuang tanda baca. Nah, itu kan tapi tidak terlalu rumit. Sedangkan data engineer ini melakukan cleansing data yang jauh lebih rumit. Nah, jadi flow-nya itu data engineer dulu. Kalau datanya sudah clean, baru bisa kita lakukan pemrosesan dengan deep learning. Pengalaman riset sebagai deep learning engineer, yang pertama itu pasti biasanya kita lakukan sentiment analysis. Sentiment analysis ini yang istilahnya pemrosesan teks yang paling sederhana dengan deep learning. Kemudian ada juga name entity recognition. Nah, name entity recognition ini kita dari sebuah teks, kita ingin tahu entity apa yang ada di teks tersebut. Misalkan ada nama orang, nama organisasi, nama lokasi. Nah, itu di name entity recognition. Ini digunakan biasanya untuk social media analytics. Kemudian saya juga pernah melakukan riset untuk foreign object debris. Ini adalah untuk pendeteksi objek-objek asing yang ada di runway. Ini tujuannya agar
dari gambar atau video kita bisa menemukan objek-objek asing apa yang ada di runway atau di lapangan terbang sehingga tidak mengganggu penerbangan pesawat saat mereka landing atau take off. Kemudian saya juga sedang melakukan riset untuk speech augmentation. Jadi speech augmentation ini digunakan untuk menambah dataset suara. Jadi saat kita ingin melakukan ASR atau automatic speech recognition, kita memerlukan dataset suara. Sedangkan dataset suara ini memerlukan waktu yang lama untuk melakukan rekaman. Nah, untuk mengakalinya, kita akan membuat artificial data berdasarkan data yang sudah ada. Ini menggunakan speech augmentation. Saran saya untuk deep learning engineer yang masih pemula adalah mulai belajar dulu aja. Karena sebenarnya untuk memulai deep learning ini nggak susah. Ada di internet banyak sekali resource-nya. Nah, tapi saat ingin masuk lebih dalam, perlu untuk belajar matematika juga. Karena kalau hanya membuat model sederhana, misalkan melakukan text classification, sentiment analysis misalnya, itu kodenya sudah ada banyak di internet. Nah, tapi kalau kita ingin mempelajari lebih dalam, misalkan kita ingin tahu kenapa sentiment analysis kita akurasinya masih jauh dari yang diinginkan. Nah, itu perlu kemampuan matematika untuk tahu kenapa modelnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Nah, itu kemampuan matematika diperlukan. Jadi belajar matematika. Kemudian adalah deep learning ini tidak hanya sekedar modelingnya saja. Jadi model yang bagus pun hasilnya masih bisa jelek kalau datanya tidak diproses dengan baik sebelumnya. Jadi pre-processing ini sangat penting. Jadi pre-processing data sebelum dimasukkan ke neural network ini penting. Jadi perhatikan pre-processing. Misalkan kita ingin melakukan text classification. Nah, kita pastikan dulu tanda-tanda bacanya sudah dihapus dulu. Untuk misalkan sentiment analysis, tanda baca sudah dihapus. Kemudian misalkan kita mengambil data dari Twitter. Nah, kalau di Twitter kan biasanya ada retweet ya. Nah, kata RT-nya dihapus dulu misalkan. Terus dia mention orang lain. Mention orang lain misalkan @siapa. Nah, ini mention ini perlu dihapus juga. Kemudian stop word atau kata-kata yang nggak penting dihapus juga. Nah, jadi ada banyak. Terus misalkan data dari Twitter kan nggak baku. Datanya dibakukan dulu. Caranya adalah menggunakan dictionary misalkan. Jadi kata-kata yang nggak baku, dibakukan dulu menggunakan dictionary. Ini step-step pre-processing ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi jangan terlalu fokus ke model, tapi fokus ke pre-processingnya juga.